مجد يا طه بنور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama di channel Ngaji Mas Dayat. Semoga keberkahan selalu tercurahkan pada kita semuanya, Allahumma amin. Baik teman-teman, mari kita hari ini akan belajar tentang ngaji surat pendek, itu surat Al-Humazah. Ya, nanti kita akan membaca dengan pelan, dengan tartil dan makharijul huruf, dan selanjutnya kita akan kupas tentang tajwidnya, makharijul huruf, apa aja hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Humazah. Mari kita mulai membaca surat Al-Humazah, diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita ulang ya teman-teman. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, perhatikan di sini di ayat yang pertama ada hukum bacaan yang ini wai. Wai ini masuk ke dalam hukum bacaan mat teman-teman ya, dinamakan mat lain ya di sini karena membacanya ketika ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah, makanya dibaca dengan wai gitu ya. Kemudian wailulli, ada di sini ada tanwin domatain bertemu dengan huruf lam. Kalau kita kenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu dibaca dengan idgham bila hunnah. Jadi memasukkan idgham artinya memasukkan bila hunnah dengan tidak mendengung teman-teman ya. Jadi kita baca di ayat yang pertama ini bacaannya dengan tidak mendengung. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Gitu teman-teman ya. Kemudian di huruf ta ini ada fat kasrotain bertemu dengan huruf lam, masih sama teman-teman ya, sama dengan yang pertama ini tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya pasti idgham bila hunnah, dimasukkan dengan tidak mendengung. Kemudian di sini ada nun kecil teman-teman. Ini kecil ini berguna atau digunakan ketika kita akan menyambung. Jadi ketika kita ingin membaca dan kemudian akan menyambung dari ayat 1 dan ayat kedua, nah bacanya beda. Tapi kalau tidak disambung, bacanya tetap sama teman-teman ya. Allazi jama'a malan wa'addadah. Nah, jadi kalau tidak disambung, ya karena ini di sini hamzah wasol teman-teman ya. Ini adalah hamzah wasol. Kemarin kita sudah belajar tentang hamzah wasol. Tapi kalau ayat ini disambungkan dengan ayat yang kedua, bacaannya berbeda teman-teman ya. Saya baca. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi lumazatinil ladzi. Jadi nun di sini berfungsi untuk menyambung ketika ayat yang pertama akan kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Jadi disambungnya lumazatinil ladzi. Jadi nunnya ini berbunyi, dia disambungkan, jadi dikeluarkan, tidak disembunyikan. Kemudian kita lihat di ayat yang kedua teman-teman ya. Allazi jama'a malan wa'addadah. Ya. Di sini ya pasti teman-teman ya, kalau ini bacaan panjang pasti dinamakan hukum bacaan mad. Kemudian jama'a malan wa'addadah. Di sini ada fathatain bertemu dengan huruf wawu, ini masih sama dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin teman-teman ya. Kalau tadi idgham bila hunnah, tapi kalau ini
idgham bihunna. Jadi dibaca tapi dengan mendengung. Malau, malau, malau. Jadi ada ditekan, penekanan di sini, dua ketukan teman-teman ya. Malau wa'addada. Jadi dua ketukan, berbeda dengan yang pertama. Wailul likulli, wailul likulli. Jadi dia tidak ada penekanan, jadi langsung masuk. Humazatil lumazah, nggak boleh kita tekan di sini. Wailul li, tidak boleh ada penekanan. Tapi ketika idgham bihunna ada penekanan ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga teman-teman ya. Yahsabu annama lahu akhladah. Ya, kita lihat di sini ada yang bertanda ini teman-teman ya, pink apa ya ini. Ada nun bertasid. Dinamakan kalau nun tasid adalah hukum bacaan hunnah teman-teman ya. Ketukannya gimana cara membacanya? Kita baca dua ketukan. Anna, anna. Ya, di sini dibaca dua ketukan, jadi agak ditekan. Yahsabu annama lahu akhlada. Kemudian di yang selanjutnya malahu, di sini ada tanda atau berwarna hijau teman-teman ya. Ini hukum bacaan apa? Nah, ini hukum baca mat teman-teman ya. Setiap yang dibaca panjang dalam ilmu tajwid pasti dinamakan hukum bacaan mat. Tapi di sini dinamakan mat apa? Ketika ada hak domir seperti ini dan dia panjang kemudian bertemu dengan hamzah ya, a itu ya, maka dinamakan bacaan hukum bacaan mad silah tawilah gitu ya. Jadi hukum bacanya panjang ya. Annama lahu akhlada gitu teman. Oke, langsung selanjutnya teman-teman ya, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Kalla. Jadi cara membaca huruf K itu kalau makhrujul hurufnya kan letaknya di antara rongga teman-teman ya, rongga mulut dalamnya. Jadi mengeluarkan angin sedikit. Kalla, kalla gitu ya, K. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Jadi kalla, jadi K. Jadi kita latihan huruf K itu harus dikeluarkan ya, anginnya. Kalla layum. Nah, kemudian layum ba, di sini ada hukum nun sukun teman-teman ya, bertemu dengan huruf ba, di sini ada mim kecil. Nah, biasanya dibacanya itu ba ini menjadi melebur menjadi mim. Makanya dinamakan hukum bacaan. Kalau hukum nun sukun atau tanwin adalah hukum bacaan iqlab. Jadi iqlab qalib, membalik teman-teman ya. Jadi membalik huruf ba ini menjadi mim. Jadi cara membacanya dibalik, dirubah jadi mim. Kalla la yum ya, jadi nunnya berubah jadi mim. La yumbadzanna dzanna. Nah, ini pasti teman-teman ya, ada nun bertasyid, pasti dinamakan hukum bacaan hunna. Kemudian kita lanjutkan teman-teman ya, kita ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, di sini ada mim atau ma panjang mat bertemu dengan hamzah teman-teman ya. Di sini ada bacaan panjang, ini mat tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat teman-teman ya. Jadi ada dua kalimat di sini. Ma'a. Nah, dalam ilmu tajwid bacaan ini dinamakan mad jaiz munfasil karena dia berbeda. Jadi bisa panjangnya boleh 2, boleh 3, 5 atau 6. Wa ma ada. Jadi tidak terlalu panjang, jadi boleh karena namanya jaiz kan boleh teman-teman ya. Wa ma adraka mal hutamah. Adraka mal hutamah. Nah, di sini ada huruf dal.
Dal di sini wakofnya atau matinya mati asli teman-teman ya, bukan karena wakof, bukan karena akhir kata, makanya dinamakan huruf dal ini hukum bacaan qalqalah teman-teman ya, karena matinya atau sukunnya sukun asli teman-teman ya. Jadi ya tetap kita baca tebal, tapi tidak setebal ketika huruf qalqalah itu berada di akhir kata, di akhir ayat ya. Wa ma adraka mal hutamah. Oke. Kemudian lanjut teman-teman ya. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Kemudian ayat yang ke-7, allati tattali'u 'alal afidah, gitu ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, inna. Jadi udah jelas teman-teman ya, ada nun bertasydid. Dalam hukum tajwid dinamakan bacaan hunnah. Innaha 'alaihim lai. Kembali ke awal ya, di sini ada wai, ada lai, berarti mad lain. Kemudian him, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini hukum bacaan mim sukun teman-teman ya, dinamakan idgham mimi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi kalau hukum bacaan mim sukun cuma ada 3 ya, idhar safawi, kemudian ikhfa safawi dan idgham mimi. Kemudian ayat yang terakhir, fi amadin mumaddadah, fi amadin mumaddadah. Nah, di sini hukum bacaan yang terakhir teman-teman ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, ini hukum bacaan nun sukun atau tanwin teman-teman ya. Sama kayak tadi ketika bertemu dengan huruf wawu dinamakan idgham bihuna. Kemudian yang ayat terakhir berarti dinamakan juga idgham bihuna. Dan cara membacanya harus ditekan 2 ketukan. Fi amadin mumaddadah. Oke teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang surat Al-Humazah, bagaimana cara membacanya dengan pelan, terkhusus untuk pemula yang baru naik ke Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman ya. Semoga benar-benar video ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah buat teman-teman untuk selalu bisa membaca Al-Quran dengan benar dan tartil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.